Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KKN AB76075 GK atau lebih tepatnya KKN UPN yang berada di lokasi Padukuhan Petoyan. Di sini kami akan sharing ataupun berbagi terkait edukasi kesehatan mengenai program vaksinasi COVID-19. Nah, untuk susunan ataupun penyusun dari materi ini ada Latifah Azahra, kemudian Muhammad Nabil Fitrah, dan Galih Isya Muhlisin. Oke, vaksinasi COVID-19 adalah salah satu upaya untuk yang pertama ini adalah menurunkan angka kematian akibat COVID-19, kemudian menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah penyebaran COVID-19. Jadi pada intinya, upaya dari vaksinasi ini menurunkan angka kematian, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah penyebaran COVID-19. Vaksin sendiri adalah virus yang dimatikan sehingga tidak berpotensi menular. Jadi, ketika seseorang melakukan vaksin, nah di dalamnya itu, vaksin tersendiri itu adalah virus. Sebenarnya adalah virus, namun dalam konteks dimatikan sehingga tidak berpotensi menular. Selanjutnya, vaksin yang dimatikan ini masih mampu menimbulkan antibodi dalam tubuh, sehingga bila ada virus aktif yang masuk dalam tubuh sudah bisa melawan. Jadi seumpamanya ada virus COVID-19, nah nanti dari vaksinnya ini akan menyerang ataupun melawan virus dari COVID-19 ini. Jadi akan mencegahlah setidaknya penyebaran COVID-19 dan juga menjaga daya tahan tubuh. Sebagaimana yang diterangkan dari poin yang pertama. Kemudian untuk yang poin keempat ini mempercepat tercapai kekebalan kelompok. Oke, vaksin COVID-19 ini ada 4 hal juga yang perlu diketahui. Yang pertama ini yaitu tentu saja aman, tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Yang kedua adalah efikasi, yaitu mampu memberikan kekebalan pada orang yang menerima vaksin. Yang ketiga ini adalah efektif, yang artinya biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak positif yang didapatkan. Lalu yang keempat, tentu saja halal, tidak mengandung bahan yang haram, sebagaimana yang diterangkan oleh Fatwa MUI nomor 2 pada tahun 2021. Kemudian pasti ada saja pertanyaan terkait vaksinasi COVID-19 ini. Dan pertanyaannya kurang lebih seperti ini, bagaimana sih vaksin bisa bekerja di dalam tubuh untuk melindungi kita? Jawabannya adalah vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Selain itu, tubuh juga akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit dan mengenali serta tahu cara melawannya. Jadi, cara pekerjaannya vaksin ini di dalam tubuh itu dengan cara membuat ataupun membentuk kekebalan terhadap tubuh, yang mana itu adalah antibodi. Selanjutnya, si virus itu ataupun vaksinnya ini akan mengingat bahwa ini itu adalah misalkan terserang oleh COVID-19. Nah, si virus ataupun hasil vaksinnya ini akan mengingat bahwa itu virus dan akan menyerang ataupun melawan si virus COVID-19-nya itu. Dan di sini tentu saja ada 5 vaksin yang digunakan di Indonesia, sebagaimana Bapak ataupun Ibu masyarakat Petoyan juga khususnya sudah tahu tentu untuk vaksin COVID-19 ini yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ini adalah Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Dan di samping setelah melakukan vaksin juga tentu saja ada efek sampingnya setelah vaksin. Namun untuk efek sampingnya ini sebetulnya tidak semua orang mendapatkan efek sampingnya ini, tergantung antibodi ataupun kekebalan tubuh setiap orang. Namun pada umumnya efek samping setelah vaksin ini sebagai berikut. Yang pertama ada nyeri, kemudian ada kemerahan juga, bengkak di lokasi suntikan, kemudian ada kelelahan dan pusing, demam ringan dan menggigil, serta nyeri otot dan persendian. Lalu bagaimana sih menjaga kesehatan tubuh di era vaksinasi? Nah, caranya untuk menjaga kesehatan tubuh ini tentu saja sangat mudah, yaitu dengan meningkatkan imunitas. Tingkat imunitasnya ini dengan cara mengonsumsi 3 vitamin dari sumber makanan. Nah, vitaminnya itu adalah vitamin C, vitamin B6, dan vitamin E. Untuk vitamin C, ada jeruk ataupun stroberi, paprika itu kurang lebih vitamin C itu ada di buah-buahan maupun sayuran. Lalu untuk vitamin B6, biasanya terdapat pada lauk pauk.
seperti ayam, ikan salmon, ikan tuna, sayuran hijau dan buncis, dan vitamin E ini pada umumnya terdapat pada kandungan kacang-kacangan, biji-bijian maupun bayam. Jadi untuk meningkatkan imunitas dalam melawan COVID-19 ini, balik lagi ada 3 vitamin, yaitu vitamin C, vitamin B6, dan vitamin E. Selanjutnya ini adalah cara menjaga kesehatan saat pandemi dan era vaksinasi. Tentu saja, yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Sebetulnya untuk cara menjaga kesehatan saat pandemi dan era vaksinasi ini mirip-mirip dalam pola hidup bersih dan sehat ataupun PHBS yang sudah kami sharing ataupun yang sudah kami bagikan kepada rekan-rekan ataupun kepada ibu-ibu PKK Pedukuhan Petoyan. Namun di sini tentu saja kami akan men-share ataupun membagikan kembali tentang cara menjaga kesehatan saat pandemi ini. Nah, yang pertama ini adalah menerapkan pola makan sehat, kemudian jaga tubuh tetap terhidrasi, ya artinya jangan lupa untuk banyak minum. Sebetulnya untuk minum ini sangat tentatif ya, tidak begitu jelas juga berapa gelas yang perlu diminum. Namun pada intinya tetap menjaga tubuh agar terhidrasi ini, yang pasti minum secukupnya saja gitu. Jangan sampai si badan ini terasa dehidrasi begitu. Selanjutnya berolahraga secara teratur, lalu tentu saja ada tidur yang cukup, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Jadi jangan lupa juga untuk berolahraga secara teratur, seperti berlari, kemudian bermain bola, badminton, dan sebagainya. Dan tentu jangan lupa juga untuk tidur yang cukup, karena bagaimanapun sebetulnya istirahat ini adalah salah satu faktor yang penting seperti tidur ini. Jangan sampai mensepelekan yang namanya istirahat ataupun tidur, karena bisa dibilang 1/3 dari kehidupan manusia ini yaitu adalah tidur. Jadi jangan lupa untuk tidur yang cukup. Dan yang terakhir, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ini, yang artinya airnya bersih, kemudian airnya mengalir. Ya, seperti mencuci tangan dalam wastafel ataupun keran-keran yang mengalir. Jangan sampai mencuci tangan di air yang tergenang, karena bisa dibilang apabila air yang tergenang itu bisa, ya setidaknya bisa dibilang juga kotor ataupun kurang baik lah jika mencuci tangan di air yang tergenang. Ditakutkannya apabila mencuci tangan di air yang tergenang itu, bukannya akan tangannya menjadi bersih, namun sebaliknya tangannya malah akan menjadi kotor seperti itu. Oke, selanjutnya jangan lupa juga untuk tetap mematuhi 5M. 5M ini apa sih? Nah, 5M ini yang pertama adalah memakai masker, karena memang sekarang era COVID-19 ini sudah menjadi hal yang umum ya untuk memakai masker ini. Mulai dari berkendara, pergi kemana-mana juga memakai masker, ya sebagai bentuk pencegahan dari COVID-19. Kemudian yang seperti yang barusan, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian menjaga jarak, idealnya ini sebetulnya 1 meter ya untuk menjaga jarak ini. Jadi tidak perlu terlalu jauh juga dalam hal menjaga jarak. Selanjutnya mengurangi mobilitas. Nah, mengurangi mobilitas ini diumpamakan apabila tidak perlu berangkat ataupun bepergian dengan hal yang istilahnya tidak terlalu penting ataupun urgent, mungkin untuk tetap di rumah juga itu sudah cukup baik ya. Namun berbeda cerita ataupun berbeda hal seumpama melakukan mobilitas dengan kepentingan yang sangat mendesak, dan memang hal tersebut adalah sesuatu yang dibutuhkan, bukan dalam arti keinginan. Dan ini adalah menjauhi kerumunan. Jadi jangan sampai berkubu ataupun pada satu tempat itu berkerumun. Ditakutkannya itu adalah menjadi salah satu hal ataupun faktor untuk penyebaran dari COVID-19. Oke, itu saja untuk edukasi terkait vaksinasi COVID-19 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.